Shalom saudara. Kita berjumpa kembali ya di channel kita Suara Menghidupkan. Seperti biasa saya ditemani istri saya Sri ya. Saudara, senang berjumpa dengan saudara kembali. Saudara, kita akan membahas beberapa session di ayat dasar kita ya, di Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18 ya. Sering kan orang mengatakan, aku ingin mengenal kehendak Allah gitu, atau aku ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Nah, karena mereka banyak mengatakan demikian, mereka berpikir gitu ya bahwa di dalam menjalankan kehidupan iman, mereka berbuat baik ya. Terus mereka menjaga moral etika juga gitu ya. Nah, hal-hal demikian itu memang tidak salah saudara, tetapi hal kekristenan itu sebenarnya berbicara lebih dari itu begitu ya. Mungkin kalau saudara perhatikan di sesi-sesi kita sebelumnya, misalnya seperti sesi di playlist iman dasar gitu ya, ada pertobatannya Yohanes Pembaptis dan pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus begitu ya. Kita bisa tahu begitu saudara ya, karena Allah itu roh gitu. Dan kita juga sudah sharing juga mengenai Adam ya. Kita keturunan dari Adam, kita itu manusia roh begitu ya. Manusia roh di hadapan Allah yang roh itu gitu. Maka penting bagi kita adalah kita mengerti kehendak Allah dan kehendak Allah bagi ciptanya. Ya, kalau ciptaan rohani itu ada dua, bagi malaikat dan kita manusia begitu ya. Semoga pembahasan kita di topik ini berbicara mengenai kehendak, baik kehendak dari pencipta maupun kehendak pencipta bagi ciptaannya. Kita tahu secara garis besar ya, kita bisa mengoreksi kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan iman itu. Betul, begitu ya. supaya kita menyelaraskan ya pikiran kita dengan pikiran Allah ya. Betul, menyelaraskan ya. Jadi kalau kata selaras itu seperti sejajar gitu. ya sejajar betul. Jadi kalau seperti kita menembak begitu Bu Sri, kalau menembak itu ya supaya tepat sasaran itu kan harus ada 2 poin begitu ya, dua titik gitu. Jadi titik yang ini, yang A dan titik B ini untuk menembak ke sasaran yang satu sasaran, A dan B ini harus sama begitu. Satu garis harus gitu satu ya. garis, baru bisa tepat sasaran gitu ya. Nah itu arti dari kata selaras gitu. Ya, jadi artinya hidup kita dalam menjalankan kehidupan iman adalah selaras dengan kehendak Allah gitu ya. Nah jadi sebenarnya arti kata dosa itu sendiri Bu Sri itu dari kata harmatiah, artinya yang tidak tepat sasaran Tidak gitu. tepat sasaran. Jadi kalau misalnya hidup kita tidak sesuai kehendak Allah ya, kita bisa dikatakan adalah yang tidak tepat sasaran atau yang berdosa begitu ya. Nah, semoga pembahasan kita beberapa sesi di playlist ini ya mengenai kehendak Allah dan kehendak Allah bagi ciptaan, semoga bisa menambah iman, pengetahuan akan firman bagi saudara ya. Kita sharing aja ya, tujuannya supaya iman kita makin teguh. Demikian kita bisa membagikan iman itu kepada orang lain atau orang-orang yang di sekitar kita gitu saudara ya. Nah jadi kita akan membahas di topik kita ayat dasar itu di Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ya. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi saudara kita ini kan adalah jemaat perjanjian baru ya. Kita adalah yang menyaksikan Tuhan Yesus yang datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia masuk dalam sejarah manusia dan kita juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri ya. Maka pengakuan kita sesuai dengan di Matius 16 itu mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Artinya dialah Allah dan dia itu Kristus begitu ya. Nah itu iman pengakuan kita dan kita menyaksikan hal itu begitu. Nah sekarang pengetahuan kita itu sebenarnya sudah yang paling tinggi lah. Artinya kita bisa mengenal Allah yang daripada mulanya yang berada dengan sendirinya itu
di jemaat perjanjian baru, saudara, begitu. Ya, jadi sama seperti kayak kehidupan manusia ya. Mungkin kita dulu pernah mengalami masa kecil kita, saudara ya. Jadi waktu kita lahir, terus kita mulai bertumbuh ya dari balita, terus kita ke TK, SD, SMP, SMA sampai kita parubaya seperti saya dan istri saya ini ya. Jadi kita itu saya misalnya, saya adalah kepribadian yang dari saya lahir sampai saya bertumbuh mengenal diri saya gitu ya. Saya seorang laki-laki atau seorang perempuan, atau saya itu dari makin besar saya menyadari, oh saya ini dari lingkungan keluarga saya dari mana, lebih besar lagi saya itu dari suku bangsa mana, saya ini warga negara siapa, itu bertumbuh gitu ya. Jadi tubuhnya semakin bertambah besar, pemikiran semakin dewasa, ya. Jadi kita itu bertumbuh gitu, ya. Tetapi kan bajunya kan nggak pasti berganti ya, Bu Sri ya. Waktu kita kecil dikasih popok ya, baju yang balita, nanti agak besar bajunya berganti lagi ya. Sampai sekarang bajunya udah berbeda gitu. Nah seperti itu manusia diciptakan karena memiliki tubuh yang terbatas gitu ya. Tubuh manusia awalnya kan sekitar 1000 tahun. Tapi makin hari makin menyusut sesuai firman Tuhan tinggal 120 tahun begitu. Tetapi karena Allah itu roh, Allah itu kekal, maka Allah itu sepertinya membuat manusia itu meskipun keberadaan roh hanya satu roh, tapi manusia dari generasi ke generasi semakin bertumbuh di dalam pengenalan Allah gitu. Betul. Itu maksud saya. Jadi kita ini adalah yang benar-benar bisa menyaksikan Allah yang sejati itu ya 2000 tahun yang lalu, dan kita bisa melihat apa yang menjadi kehendaknya secara sempurna gitu. Jadi artinya itu maksudnya mulai dari zamannya Adam, lanjut ke zamannya Musa, lanjut terus lagi ke zamannya Raja Daud, ya terus berjalan bergulir waktu ya, ditambahkan pengenalan sampai akhirnya kita inilah yang disebut orang PB ya. Nah, perjanjian baru, betul. Yang dimana kita untuk di zaman PB aja kalau boleh kita lihat mungkin 100 tahun yang lalu pengenalan Allahnya belum terlalu begitu dalam ya dibanding sekarang ya. Roh Kudus artinya terus menerus bekerja ya untuk mempersiapkannya. miliknya ini. Jadi memang kedatangan Yesus yang kedua kali itu dinubuatkan itu jauh lebih kuat, lebih banyak gitu mengenai kedatangan dia yang kedua kali dibandingkan dengan kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu ya. Meskipun Alkitab ini kan terbagi dua, ada perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Di perjanjian lama itu kurang lebih katanya ada 32.000 nubuatan mengenai kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu gitu. Jadi jauh sebelum kedatangan Yesus beribu-ribu atau belasan ribu tahun yang lalu itu Allah sudah memberikan pewahyuannya meskipun waktu itu masih samar-samar gitu ya. Nah, kalau kita sekarang adalah menyaksikan kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu dan kita sedang menantikan hari Tuhan kita, artinya Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali untuk menjemput setiap mereka yang ada di dalam Yesus begitu saudara ya. Nah, maka hari ini kita ingin sharing mengenal kehendak Allah begitu ya melalui firman Tuhan saudara begitu. Nah, satu hal yang saya mau bagikan dahulu saudara, jadi Allah yang kita sembah, yang kita panggil di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya dan segala sesuatu begitu ya. Nah, jadi memang bahasa manusia lah, atau kalau kita persempit kosakata kita dari bahasa Indonesia saja itu terbatas ya. Kita punya kosakata itu kan banyak dari kata-kata serapan dari banyak bangsa lain ya gitu. Misalnya topi itu dari bahasa Spanyol serapannya, atau kursi atau asli itu dari bahasa Arab begitu. Jadi itu kosakata gitu. Jadi kosakata yang menggambarkan Allah itu memang sangat terbatas gitu ya. Tapi kalau tadi saya menyatakan bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya dan segala sesuatu, itu mengacu Allah yang menjadikan sorga
dan angkasa ini gitu ya. Kalau sorga itu dunia rohani, dan kalau angkasa yang kita tinggal ini, angkasa ini berbisa baik atmosfer yang kita tinggal maupun di luar atmosfer ya, sampai perbatasan antara ujung angkasa luar ini dengan sorga yang mana dikelilingi oleh samudra begitu ya, air itu sangat luas saudara begitu ya. Jadi berbicara mengenai Allah yang menciptakan sorga dan angkasa ini begitu. Nah jadi Allah yang kita sembah itu adalah yang menciptakan sorga dan angkasa ini ya. Jadi dengan kata lain, dia itu jauh berada sebelum kekekalan itu ada. Sebelum kekekalan itu ada. Kalau kekekalan itu ada tanggal lahir sebagai contoh. Kalau kita mengatakan sorga itu adalah dunia rohani ya, artinya sorga itu sendiri ada satu dunia ya, yang mana Allah ciptakan gitu. Berarti ada tanggal lahirnya. Ada waktu Ada mulainya. waktu diciptakan oleh Allah gitu. Titik permulaannya. Titik permulaannya, betul. Nah baru itu berlanjut terus menerus begitu. Nah itu sifatnya kekal gitu. Maka kita mengenal yang namanya hidup kekal. Artinya selama-lamanya. Atau kematian kekal yang disebut dengan binasa itu sendiri begitu ya. Nah itu berbicara mengenai kekekalan. Jadi Allah yang kita sembah itu yang menciptakan sorga gitu begitu ya. Jadi kalau berbicara demikian, maka kita bisa mengetahui bahwa kenapa ada perkataan kudus gitu ya. Arti kudus itu kan yang dipisahkan. Nah, artinya kudus itu pun memiliki arti yang memisahkan antara Allah sebagai pencipta dan roh yang diciptakan begitu. Nah itu. Nah sebelum penciptaan sorga dan angkasa ini, Allah tidak perlu menyatakan dirinya karena dia berada dengan sendirinya dan sendirian begitu. Ya, dia berada daripada mulanya yang tidak bergantung pada apapun. Itu Allah yang kita sembah gitu. Tapi waktu Allah mulai menciptakan sorga ya dan angkasa ini, yang mana karena dia menciptakan maka segala sesuatu yang diciptakan itu untuk kepentingannya begitu ya. Maka dibuatlah tata aturan atau ketertiban saudara ya. Sebagai contoh misalnya kita ini kan warga negara Indonesia gitu kan. Nah warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban dari warga negara satu negara seperti bisa kita Indonesia itu dijamin oleh Undang-Undang 45 gitu ya, sebagai undang-undang dasar gitu ya. Itu tata tertib dalam kita berwarga negara atau berbangsa gitu ya. Jadi segala sesuatu warga negara, baik mereka yang menjalankan di pemerintahan maupun sebagai warga negara, mereka semua terikat atau bersandar atau diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 itu gitu ya. Atau kalau kita ngomong lebih kecil lagi gitu, kalau kita misalnya tinggal di dalam rumah, kalau misalnya saya sendirian di dalam rumah, saya tidak perlu membuat peraturan. Betul ya Bu Sri ya gitu, betul ya saudara ya. Tapi kalau waktu saya menikah dengan istri saya, kita sudah memiliki aturan gitu. Saya sebagai suami, saya punya hukumnya bagaimana saya sebagai suami, lalu sebagai istri juga bagaimana hukumnya dia sebagai istri gitu. Lalu apalagi kalau kita sudah punya anak, ya kan? Apalagi kita sudah punya cucu misalnya tinggal di dalam satu rumah, harus ada tata etika gitu ya, gitu. Apalagi kalau kita misalnya ada pembantu rumah begitu ya, pembantu rumah kita misalnya, pembantu rumah kita juga harus ada tatanya gitu, ada peraturan tata tertibnya gitu. Nggak boleh kan pembantu itu sembarang masuk ke kamar kita tuannya. Jadi batasan-batasan. Ada batasan-batasan begitu. Ya, kurang lebih seperti itu saudara. Jadi seperti itu waktu Allah berada dengan sendirian sebelum menciptakan sorga dan angkasa ini, ya Allah tidak mengatakan dirinya kudus gitu. Tapi waktu Allah menciptakan sorga dan angkasa ini, maka Allah mengatakan dia itu kudus gitu. Harus dibedakan antara Allah yang roh sebagai yang menciptakan dan kepada ciptanya yang rohani gitu ya. Nah ciptaan rohani ini sebenarnya cuma mengacu garis besarnya cuma dua saudara, kepada malaikat
dan kepada manusia, ya. Nah, manusia itu kan hanya satu roh, Adam, tapi beranak cucu gitu ya. Nah, saudara bisa lihat di playlist kita ada manusia pertama itu, gitu ya. Nah, jadi waktu Allah menciptakan sorga dan angkasa untuk tujuannya, maka Allah memberikan tata tertib atau hukum atau righteousness begitu. Ya, nah ini kita bisa lihat coba Bu Sri buka di Mazmur 89. Ayat 15 ya Bu Sri. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Nah, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu gitu. Jadi keadilan dan hukum itu menjadi dasar gitu ya bagi sorga juga saudara ya. Jadi kalau kita di dalam bahasa teologi itu kita mengenal ada beberapa jenis pewahyuan ya Bu Sri ya. Ada pewahyuan alam, ada pewahyuan umum, ada pewahyuan khusus gitu ya. Kalau pewahyuan alam itu kalau kita lihat alam gitu, ada gelap, ada terang. Lalu terus kita lihat ada hubungan antara antar binatang gitu. Makanya kita kenal ada raja hutan ya kan. Terus kita bisa melihat dari binatang mereka juga waktu mereka menjadi dewasa, mereka mencari pasangan dan punya anak, mencari makan gitu. Itu pewahyuan umum, pewahyuan alam saudara. Melalui alam kita bisa diajak mengenal yang lebih tinggi atau mana Allah. Nah, kalau pewahyuan umum itu seperti yang tadi, gitu. Etika dalam hubungan suami istri, etika dalam hubungan orang tua dengan anak, ya kan? Kalau orang tua mengasihi anak, ya. Kalau anak menghormati, meninggikan orang tua, gitu ya. Nah, itu pewahyuan umum, gitu. Ada lagi pewahyuan khusus itu melalui mulut Allah sendiri, gitu. Kalau kita kan belajar ciri-ciri Allah yang sejati itu harus ada gambar, nama, dan kemuliaan, gitu ya. Maka di Perjanjian Lama ada pewahyuan umum ya melalui hukum Taurat Musa, hukum insani ya. Lalu ada juga hukum Taurat atau hukum yang keluar dari mulut Allah yang sejati yaitu dari Yesus gitu ya. Maka itu pewahyuan khusus melalui Yesus begitu saudara. Ya. Nah, itu pewahyuan itu membuat kita bisa mengenal Allah dan dari sini kita tahu oh ternyata gitu apa yang ada di dalam kehidupan kita di dalam tubuh ini, misalnya dalam kehidupan kita berkeluarga, ya hubungan antara orang tua dan anak gitu. Terus dalam kita berbangsa dan negara ini ya, hubungan kita terhadap pemerintah, baik pejabat, baik kita warga negara, semua tunduk kepada Undang-Undang 45 itu pewahyuan umum saudara. Nah, pewahyuan khusus itu diberikan melalui firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa dasar dari tahta itu adalah di sini dikatakan keadilan dan hukum, saudara. Begitu. Jadi artinya meskipun Allah sendiri ada kepribadian, ya, malaikat juga punya kepribadian, ya, manusia punya kepribadian. Saya mengatakan meskipun Allah sendiri adalah kepribadian, tetapi ya kepribadian yang mana itu kepribadian itu kan ada 3 faktor. Ada mengenai intelektual, ada berbicara mengenai kehendak dan mengenai emosi ya, begitu. Ya, jadi 3 faktor ini yang membentuk kepribadian gitu. Jadi meskipun Allah kita memiliki kepribadian, memiliki kehendak, tetapi kehendaknya itu ya, waktu Allah menciptakan sorga dan angkasa ini yang mana itu dipakai untuk menggenapi kehendaknya, Allah memberikan dalam bentuk firman, peraturan begitu. Bahkan Allah sendiri tidak melampaui firman itu. Begitu saudara. Ya, mungkin saudara pernah membaca di Perjanjian Baru bagaimana Tuhan Yesus sebelum disalibkan itu ya pada malam hari itu di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa kan, Bapa
kalau bisa lalukanlah cawan ini, begitu ya. Kehendak anak ya. Itu kehendak anak kan, takut sekali menghadapi kematian yang mengerikan di kayu salib itu kan, gitu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu saja yang terjadi, gitu. Jadi meskipun anak punya kehendak gitu ya, bapak punya kehendak, tapi baik bapak maupun anak ya tidak melampaui hukum, tidak melampaui firman, saudara. Ya, saudara mungkin teringat bagaimana waktu Tuhan Yesus di kayu salib mengatakan Eli Eli lama sabaktani gitu. Ya, di situ dikatakan Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, begitu. Ya kan? Pada waktu itu meskipun itu Yesus yang mana adalah anak Allah, ya, milik Bapa yang keluar dari pangkuan Bapa sesuai dari ayat dasar yang kita baca, ya, tapi Bapa sendiri, ya, dia menahan dirinya, ya, membiarkan anaknya mati di kayu salib, menggenapi tuntutan hukum Allah, yaitu hukum Taurat itu, gitu. Jadi di sini kita harus lihat bahwa Allah sendiri saja, ya, tidak melampaui firman. Ya, Allah sendiri saja tidak melampaui apa yang keluar dari perjanjiannya, saudara. Ya, coba kita baca di pasal yang sama, Bu Sri, di ayat 35, coba. 35-nya. Di situ dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa Allah sendiri waktu menciptakan surga dan angkasa ini untuk tujuannya, karena di Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu diciptakan adalah berasal dari Allah, ya, untuk Allah, saudara. Ya, jadi Allah menciptakan segala sesuatu, tapi tumpuannya adalah apa yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Gitu. Maka Allah sendiri tidak melampaui firman, ya, dan tata tertib baik di sorga maupun di angkasa ini, ya, Allah pun memberikannya melalui firman. Dan Allah tidak pernah berubah, saudara. Apa yang difirmankan, ya, itu akan digenapi, begitu. Maka kita sebagai yang diciptakan perlu berpikir gitu. Apakah kita sudah sesuai dengan hukumnya Allah atau peraturannya Allah? Kalau tidak sesuai, ya kita bisa dibuang juga, saudara. Jadi kita yang harus menyelaraskan ini ya. Ya, jadi betul. ada resikonya gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita berkatakan, oh suka-sukanya aku gitu loh. Nggak ya. bisa. Jadi ini ada resikonya gitu. Jadi Ya. kita nggak bisa lari Ya. gitu. Karena kita itu menyadari bahwa keberadaan kita adalah ciptaan ya. Betul, betul. Ya, sebagai contoh lah, bolpen ini kan diciptakan supaya bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan dan pikirkan lewat tulisan. Ditulis. Maka alat ini dibuat, saudara. Dipakai, ya, ya. alat ini dikatakan sempurna apabila dia bisa menjalankan fungsinya. Betul. Begitu. Tapi kalau beli bolpen tapi tidak bisa mengeluarkan tinta, Iya. apakah kita simpan? Pasti kita buang. Betul, betul. Karena tidak berguna betul, ya. Betul. Jadi kan banyak juga yang mengatakan Allah tidak adil gitu. Betul, Misalnya betul. ya ada iblis, ada manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya Allah itu adil karena dasar tahtanya itu firman. Kebenarannya itu firman, hukum, begitu. Ya, maka Allah sendiri saja tidak melampaui firman. Sebagai contoh misalnya waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, keluar dari air, lalu Tuhan Yesus ditarik, diseret oleh Roh Kudus, ya, ke padang gurun, ya, untuk berpuasa 40 hari, begitu ya. Lalu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, begitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus selalu mengatakan apa? Ada tertulis, ada tertulis, begitu. Jadi Allah sendiri, Yesus sendiri yang ada anak Allah sendiri, selalu berkata kepada ciptanya itu iblis, ada tertulis gitu. Jadi hidup kita juga sebenarnya di dalam menjalankan kehidupan iman harus selaras dengan apa yang tertulis di Alkitab, karena Alkitab ini memuatkan firman Allah. Begitu. Ya. Jadi begitu. artinya itu firman itu yang tadi dikatakan mengandung hukumnya Allah ya. Ya. Allah sendiri aja tidak melampaui. Ya. Ya kan? Betul. Hukumnya Allah, Betul. pribadinya sendiri ini Betul. ya. Allah yang berkuasa ini ya. Apalagi kita
Betul. Ya, Betul. jadi kita nggak bisa langgar. Nggak gitu. bisa. Peraturan dunia aja nggak bisa dilanggar ya. Betul, iya kan, kita aja dalam kita menjalankan kehidupan berbangsa dan negara aja, apa yang menjadi kewajiban kita kita harus lengkapi ya kan sesuai dengan peraturan dari negara kan. Tapi kita juga bisa mendapat hak juga gitu sebagai warga negara gitu. Ya, jadi ada tata tertib atau etika kita berbangsa dan bernegara gitu. Dan ini nggak pakai perasaan ya. Iya. Oh ini kasihan, Nggak yang bisa. ini. Kalau keadilan Jadi itu nggak nggak bisa. bisa ya. Jadi Nggak nggak bisa lagi. Ini kan sosok yang lemah, yang ini Nggak lebih bisa. kuat gitu. Sama di kita manusia di hadapan Allah juga begitu ya. Betul, Kita betul. nggak bisa pakai alasan Betul, gitu ya. betul. Makanya kalau di pengadilan itu kan, saudara, kalau kita lihat kan selalu dia punya lambangnya itu ya perempuan, tapi pakai apa itu tutup mata, terus tutup mata. pegang timbangan ya, betul ya, timbangannya adil gitu. Artinya di hadapan hukum itu emosi itu tidak memainkan peranan gitu. Hukum itu hanya bersandar kepada apa yang tertulis gitu. Itu hukum, saudara. Ya, nah sama seperti ini juga ya, Allah menetapkan dasar sorga itu dengan peraturan tata tertib, yaitu hukumnya, yaitu firman-Nya, saudara. Maka Allah sendiri tidak melampaui firman. Maka kepada ciptaan pun tidak melampaui firman, gitu ya. Jadi yang tadi kita bahas itu ada 2 poin lah, Bu Sri. Yang pertama, melalui firman kita bisa membedakan antara yang memberi firman dan yang menerima firman, gitu ya. Yang memberi hukum dan yang menerima hukum, gitu ya. Allah sendiri tidak melampaui hukum, gitu ya. Maka ciptaan sendiri juga harus taat pada hukum, begitu ya, harus taat firman, begitu saudara ya. Nah sekarang kita bercerita mengenai sedikit mengenai ciptaan rohani, gitu ya, malaikat dan manusia, gitu ya. Nah jadi masing-masing punya peran, masing-masing punya tujuannya Allah untuk Allah menciptakan, gitu. Kalau misalnya Allah menciptakan malaikat, karena malaikat itu beda dengan manusia ya. Kalau manusia ada tubuh, kalau malaikat itu dia keberadaan roh, tapi dia juga diberikan kepribadian, gitu ya. Jadi kepribadiannya itu ada di dalam rohnya, begitu ya. Kepribadian itu kan saudara tahu ya, ada intelektual, ya, ada kehendak bebas ya, bisa menerima, menolak. Maka kepada ciptaan pun diberikan kehendak bebas sebenarnya, bukan robot, saudara ya. Bisa menerima atau menolak. Lalu ada emosi. Nah, emosi itu bisa takut, bisa hormat, bisa istilahnya bisa senang, ya, apapun gitu. Itu emosi gitu. Nah, 3 ini membentuk kepribadian gitu, ya. Maka malaikat itu keberadaannya roh, ya, yang memiliki kepribadian. Nah, malaikat itu seperti yang ditulis di Matius pasal berapa itu? 20 berapa itu ya? 22. Coba Bu Sim buka aja 22 ayat. Matius pasal 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi malaikat itu karena keberadaan roh, ya, Allah menjadikan mereka itu sekaligus gitu. Tidak ya. kawin mengawinkan, jadi tidak beranak gitu tidak, ya. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan ada tubuh gitu. Jadi Allah menciptakan malaikat itu banyak sebenarnya, saudara. Ya, di sorga juga penuh begitu, ya. Kalau di angkasa ini juga sebenarnya ada juga malaikat, tapi ada malaikat milik Allah, ada malaikat juga yang melawan Allah gitu ya. Nah, ada juga malaikat yang berubah gitu, saudara. Nanti kita akan bahas pada topik-topik yang lain lah begitu. Artinya kalau secara dunia rohani itu, Allah menciptakan malaikat itu sebagai pelayan untuk melayani Allah, ya. Coba untuk jelasnya kita buka aja di Ibrani pasal 1, Bu Sri. Kayaknya sebenarnya penjelasannya Ibrani 1 itu banyak, tapi saya pikir kita baca saja di ayatnya yang terakhir sajalah. Ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat 14.
Ibrani pasal 1 ayat 14 itu dikatakan tetapi Bukankah? bukan ya. Ya. Ibrani pasal 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Jadi peraturan dari Allah untuk malaikat adalah mereka roh-roh yang melayani atau hamba. Seperti kayak di rumah itu pembantu gitu ya, pembantu. Maka Allah menciptakan malaikat itu sekaligus dan banyak sebenarnya saudara. Kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai wahyu, itu semua ada pekerjaan malaikat-malaikat juga kan. Misalnya apa yang disampaikan Roh Kudus kepada jemaat mana itu ada malaikatnya sendiri. Terus ada penghulu-penghulu malaikat, ya kan, ada bala tentara malaikat gitu ya. Ada malaikat maut juga begitu ya. Jadi ada malaikat yang melayani Allah sebagai messenger, misalnya Gabriel misalnya ya. Ada juga malaikat yang memimpin tentara Mikael begitu. Itu malaikat itu banyak sebenarnya saudara gitu. Banyak sekali. Dan itu memenuhi baik di sorga maupun di angkasa ini. Hanya bedanya kalau di sorga itu adalah roh-roh yang dengan kehendaknya mereka tetap mempertahankan posisi mereka sebagai hamba begitu, yang melayani Allah gitu ya. Beda dengan posisinya seperti Lucifer ya. Lucifer beda, itu iblis, nanti kita akan bahas sesi berikutnya. Nah itu sedikit mengenai malaikat. Jadi malaikat sendiri ikut di dalam tata tertib peraturan Allah, yang mana karena mereka juga ada yang diciptakan yang harus mempertahankan hidup dengan mentaati posisi mereka. Posisinya. Jadi cara mempertahankan posisinya adalah dengan taat ya. Dengan taat gitu, menjalankan fungsinya gitu. Jadi fungsinya ada yang sebagai penghulu malaikat, ada yang melayani Allah dengan pujian, ada yang melayani Allah dengan dalam pekerjaan apa semua gitu ya, termasuk malaikat Yehova ya. Di perjanjian lama itu yang mana malaikat Tuhan gitu ya, atau malaikat Yehova atau YHWH itulah yang mempersiapkan kedatangan Yesus saudara, begitu ya, 2000 tahun yang lalu. Jadi pekerjaan malaikat itu seperti itu gitu. Nah terus ada satu lagi yaitu Adam ya. Kalau Adam itu berbeda, Adam itu hanya diberikan satu roh ya, seperti yang dikatakan di Maleakhi pasal 2 ayat 15. Ya, tidak usah kita buka karena kita sudah pernah bahas. Dan di Kejadian pasal 3, di mana roh manusia itu adalah yang bersifat perempuan. Seperti perempuan. Jadi Hawa itu ibu dari segala yang hidup gitu. Jadi seperti kalau misalnya istilah saya dengan istri saya, kan banyak orang mengatakan, ibumu yang melahirkan. Sebenarnya yang benar itu adalah bapak yang melahirkan. Karena benihnya itu ditanamkan, dititipkan ke rahim ibu begitu. Jadi sebenarnya bapak yang melahirkan sebenarnya ya. Nah seperti itu roh manusia itu diciptakan Allah satu saja. Dan dia itu bersifat perempuan. Artinya yang bisa menanggung firman. Gitu. Di dalam rohnya manusia itu bisa menanggung firman. Ya, bisa menanggung darah dan daging firman. Bisa menanggung nama firman, yaitu Yesus gitu saudara. Ya, nah itu hanya diberikan satu roh, tetapi karena manusia itu punya tubuh, maka rohnya bisa menjadi banyak lewat lahir, beranak cucu begitu. Ya, sehingga nah kita tambah banyak. Tapi kepada baik malaikat maupun manusia, mereka ini ya, dua-dua ini adalah roh yang diciptakan Allah, yang mana harus turut atau tunduk kepada firman atau tata tertib sorga gitu. Maka apabila malaikat itu dia tetap mempertahankan posisinya sebagai pelayan ya, maka mereka boleh tetap melayani Allah di sorga. Lalu kepada roh manusia yang awalnya diciptakan sorga tapi diberikan di angkasa ini, yang mana di Matius 16 angkasa ini secara rohani disebut dunia atau alam maut begitu ya. Nah jadi baik kepada malaikat maupun manusia, dua-duanya diberikan perintah gitu. Yang satu itu dia harus menjaga posisinya malaikat ya dalam segala tugas pelayanan mereka.
kepada yang satu juga harus memelihara firman. Maka kepada Adam itu kan diberikan perintah jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada hari kamu makan, kamu mati pasti gitu. Ya, nah tapi dua-dua ini tetap tunduk pada firman, pada peraturan Allah, saudara. Ya, nah jadi dasarnya ini adalah firman, begitu. Ini kita harus tahu dulu, saudara. Sebab kalau kita tidak tahu ini, kita tidak bisa lebih menghormati Allah melalui ketaatan kita akan firman, gitu. Ya, nah ini karena ini harus tahu ini pewahyuan khusus gitu, ya dari Allah gitu. Lalu sekarang sebenarnya apa sih kehendak Allah yang tadi kita ingin sharingkan gitu ya. Jadi yang sesi ini saya hanya ingin cerita sedikit mengenai kehendak Allah bagi Allah gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa Adam itu diberikan roh oleh Allah ya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus gitu. Maka Adam itu sebagai jalan kedatangan Yesus begitu. Ya, maka kepada manusia itu diberikan roh, maka namanya Adam dan punya istri Hawa yang mana dia melihat Tuhan rusuknya, lalu melahirkan keturunan, ya kan, punya anak Set ya. Nah Set yang Kain dan Habel kan Habel meninggal, dibunuh oleh Kain, terus Kain melakukan kawin campur gitu. Lalu dari keturunan Set lahirlah Nuh, ya. Lalu pada zaman Nuh terjadi air bah, ya. Jadi Nuh dengan istrinya dan ketiga anak dan menantunya Sem, Ham dan Yafet. Lalu dari garis silsilahnya Sem keluarlah Abraham, ya. Lalu dari Abraham Allah melihat imannya Abraham. Nah, penting di sini iman Abraham sesuai dengan yang ditulis di Roma, kalau saya tidak salah di Roma pasal 4. Iman Abraham itu adalah mengakui ya harus ada Allah yang berada dengan sendirinya. Artinya Allah yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, itu Allah pencipta, dan Allah yang memberikan hidup. Gitu. Ya, ini penting saudara, karena di Yakobus pasal 4 Abraham disebut sahabat Allah, ya. Sahabat itu lebih hubungannya kuat sekali sebenarnya. Maka Allah memberikan perjanjiannya. Maka bagi orang yang memiliki iman seperti Abraham, ya, maka kepada orang seperti itu juga Allah bisa menyatakan dirinya, gitu. Nah, pada waktu itu, ya, Allah melihat ya, imannya Abraham. Oh, Abraham mencari dan mengakui Allah yang sejati, yaitu Allah yang berada dengan sendirinya, yang daripada mulanya, yaitu Allah yang Esa. Allah yang dengan sendirinya yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang punya hidup dengan sendirinya dan yang menghidupkan. Itu imannya Abraham, saudara. Maka Allah menguji iman Abraham. Pertama dia disuruh keluar dari lingkungannya, ya kan, sampai akhirnya Allah berjanji gitu melalui rahim Sarah keluarlah Ishak, ya kan, gitu, anak perjanjian gitu, ya. Padahal secara usia tubuh kan nggak mungkin ya. Abraham sudah umur 100 tahunan. Si Sarah hampir 90-an. Itu sudah mati haid begitu. Ya, tetapi Allah mengatakan gitu bahwa nanti Yesus akan datang melalui keturunannya Abraham. Karena iman Abraham diakui oleh Allah gitu. Ya, sampai di Kejadian pasal 22 itu waktu Allah melihat iman Abraham, Abraham mempersembahkan Ishak gitu ya. Sampai malaikat Tuhan itu mengatakan, Abraham, Abraham. 2 kali dia berseru ya dari langit. Jangan kau apa-apakan anak itu gitu. Ya, maka Allah memberikan perjanjiannya ya bahwa nanti akan lahir Yesus. Coba kita baca aja deh di Kejadian pasal 22, Bu Sri. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 9 sampai 18 boleh. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya sukayu dan diikati Ishak anaknya itu, dan
diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sampai ayat 18. Ayat 18 ya. Sampai ayat 18. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Ya, jadi di sini Allah sudah berjanji bahwa akan datang Yesus melalui keturunannya Abraham begitu ya. Jadi makanya kita bisa simpulkan sebenarnya kalau Perjanjian Lama walaupun cukup banyak ya pasal-pasalnya atau kitab-kitabnya, tapi ini sebenarnya intinya hanya bercerita mengenai bagaimana Allah menjadikan satu bangsa gitu ya, yaitu bangsa Israel, di mana diberikan hukum Taurat gitu ya, hukum Taurat melalui Musa, maka dikatakan hukum Taurat Musa. Tapi hukum Taurat Musa ini seperti yang ditulis di Perjanjian Baru ya, di Ibrani kalau nggak salah Ibrani pasal 9 atau pasal 10 dikatakan hukum Taurat Musa itu adalah hukum insani gitu. Kenapa hukum insani? Karena pada Perjanjian Lama ya roh manusia itu sudah mati, ya kan, cabang dari Adam gitu. Maka untuk memisahkan keturunan Abraham dengan keturunan-keturunan yang lain ya, pada waktu itu kan karena semua di hadapan Allah rohnya mati. Ya, betul. Karena rohnya mati maka jiwa mereka terhubungnya pada tubuh, ya kan? Maka mereka banyak menyembah ilah-ilah gitu. Ya ilah-ilah itu banyak gitu. Tapi karena imannya Abraham itu diakui oleh Allah, karena dia mencari Allah yang esa gitu ya, maka Allah menguji gitu, dan Allah melihat imannya Abraham, maka Allah berjanji gitu ya, bahwa nanti akan datang Allah sendiri melalui garis silsilahnya Abraham gitu. Maka di Mazmur 105 coba Busti buka. Mazmur 105. Nah, kita buka. Ya. Ayat 8 sampai 10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diberikannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ya, coba kita lanjut lagi di pasal yang sama, Busti, di ayat 42 sampai 43. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Ya, cukup. Nah, jadi kepada Abraham Allah memberikan janjinya ya, lalu Allah bersumpah ya, dan diikatnya dengan anaknya Ishak ya kan, lalu dibuat ketetapan melalui Yakub gitu ya. Maka Musa lah yang mengeluarkan keturunan Abraham yang di Mesir itu yang sudah menjadi banyak ya, dalam nama
Tuhan atau Yehova dan diberikan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat Musa atau hukum Taurat insani gitu. Ya, tujuannya apa? Dipisahkan dengan bangsa-bangsa yang lain, ya. Karena roh manusia pada waktu itu juga mati ya, gitu. Mati saudara, gitu. Jadi Allah hanya melihat keyakinan atau iman dari satu orang yaitu Abraham, maka Allah memberikan perjanjiannya bahwa Allah sendiri akan datang melalui keturunan Abraham. Maka kita lihat di perjanjian baru itu kan misalnya di Matius ya. Matius pasal 1 itu kan ada silsilahnya nih, ya kan? Betul. Coba kita lihat silsilahnya. Pasal 1 ayat 1 dan 2 coba. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Cukup ya. Jadi ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham begitu. Jadi melalui hukum Taurat ya Allah datang gitu. Jadi dalam arti hukum Taurat juga diberikan melalui malaikat, ya kan? Itu hukum dari Allah, ya. Dan pada waktu itu sifatnya masih sifatnya insani. Hanya tubuh, makanya kalau di perjanjian lama itu mereka sangat takut kepada Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa? Kalau mereka melanggar firman langsung dilempar batu begitu ya, tidak menjaga hari Sabat, berzina, mencuri, langsung mata ganti mata, nyawa ganti nyawa begitu ya. Jadi mereka itu benar-benar dipisahkan oleh Allah dengan bangsa-bangsa lain melalui hukum Taurat Musa ini begitu ya. Nah, melalui hukum Taurat Musa ini juga mereka mengetahui walaupun samar-samar, oh aku harus menjaga hukum Allah, menjaga moral etika dengan baik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, hormati orang tua begitu ya. Nah, itu melalui hukum Taurat itu saudara begitu. Tapi tujuan bagi Allah sendiri adalah Allah memisahkan pada waktu itu di perjanjian lama bangsa Israel ini dengan bangsa yang lain dengan diberikan hukum Taurat begitu. Tujuannya apa? Supaya Yesus bisa datang saudara. Maka dengan kedatangan Tuhan Yesus ya, coba kita buka di Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 11 sampai 13. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba untuk menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sehingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu... cukup ayat sampai 13 saja. Ya, 13 ya. Jadi artinya dari Abraham sampai Yohanes Pembaptis ini ya, dari masa ke masa ya, Allah memelihara bangsa Israel ini ya sampai zamannya Yohanes Pembaptis gitu. Apa tujuannya Yohanes Pembaptis saudara? Coba kita buka ya. Tadi kan di Matius 11 sudah dibaca. Coba di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayatnya yang 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian kepadanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku,
Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya. Jadi tujuannya Allah memberikan hukum Taurat di Perjanjian Lama ya supaya mengawal sampai zaman Yohanes Pembaptis, di mana tugas Yohanes Pembaptis itu adalah mencari Allah yang sejati itu, gitu. Seperti yang ditulis di sini, ya. Dia inilah anak Allah, gitu. Jadi mencari orang benar ya. Jadi dengan kata lain hukum Taurat itu, hukum Taurat Musa itu dipakai oleh Allah, ya, supaya menguduskan atau memisahkan bangsa Israel dengan bangsa yang lain, ya, supaya mereka itu dipimpin oleh Allah, supaya lahirlah Yesus gitu, datanglah Yesus gitu. Jadi bangsa Israel itu dipersiapkan untuk kedatangan anak Allah. Betul. Ya. Makanya kalau mau dipersiapi, makanya dikuduskan ya, dipisahkan ya dari diantara bangsa-bangsa yang lain ya. Betul. Makanya tadi di Matius pasal 1 ayat 1 dan 2 Tuhan Yesus keluar dari sisa Abraham. Begitu. Tapi itu selesai sampai eranya Yohanes Pembaptis. Jadi artinya dari zamannya Abraham ya sampai ke Yohanes Pembaptis, Allah sudah mengatakan dia akan datang gitu. Maka di Perjanjian Lama itu kan banyak nubuatan seperti yang tadi di awal saya katakan ada 32.000 nubuatan begitu. Dan itu selesainya sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis dikatakan yang pernah lahir dari seorang perempuan itu paling besar itu dia? Kenapa? Karena dia menyaksikan. Karena dialah yang menyaksikan Allah, karena Yohanes Pembaptis itu yang mewakili era Perjanjian Lama gitu. Karena orang-orang atau nabi-nabi yang bernubuat, dia tidak menyaksikan apa yang dia nubuatkan, kan dia udah keburu meninggal kan ya. Walau sekalipun Abraham aja menerima janji Allah ya, tapi dia tidak menyaksikan ya. Tidak menyaksikan. Sudah keburu lewat ya. Jadi yang menyaksikan kedatangan itu Yohanes Pembaptis gitu. Tapi walaupun dia tidak sempat melihat kematian dan kebangkitan Yesus gitu ya, karena dia itu adalah yang membuka jalan. Artinya hukum Taurat yang mana direpresentasikan oleh Musa dan Yohanes Pembaptis ya, dialah yang membuka jalan. Dia itu nabi gitu. Tapi dia tidak bisa melihat apa yang dinubuatkan. Tapi dia dikatakan yang paling besar, kenapa? Karena dia melihat anak Allah itu sudah datang, dia yang membaptis begitu. Maka eranya hukum Taurat Musa itu berakhir setelah Yohanes Pembaptis mencari orang benar itu yaitu Yesus gitu. Gitu saudara. Ya, maka coba kita baca lagi satu penjelasan dari Paulus di kitab Galatia, coba. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 22 sampai 24. Nah, coba. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Betul ya Bu Sri ya. Jadi hukum Taurat ada penuntun gitu ya sampai Kristus datang begitu. Ya. Jadi Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia juga, dan Allah memberikan hukumnya ya itu untuk supaya Yesus datang ke angkasa ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Yesus harus datang ke angkasa ini gitu, ya kan? Sampai dia datang dengan mengenakan tubuh. Saudara kalau baca kan selalu tahu di Perjanjian Baru Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Kenapa anak manusia? Yang keluar dari manusia gitu, yang lahir dari manusia dengan mengenakan tubuh. Apa bedanya malaikat dengan manusia, Bu Sri?
Malaikat kan tidak ada tubuh. Tidak ada tubuh, Kalau tapi manusia, bisa mengalami kematian kekal ya, roh ya. kematian kekal. Tapi yang pasti tubuh itu bisa mengalami kematian, Kematian. betul ya. Jadi manusia itu diciptakan di sini ya lebih rendah dari malaikat sebenarnya, Ya. daripada sorga gitu. Kalau malaikat di sorga yang melayani selama dia mempertahankan posisi, mereka tetap bisa hidup di dalam kemuliaan Allah, ya kan, bisa melayani Allah di sorga walaupun posisi mereka sebagai pelayan gitu ya, tapi tetap di sorga. Kalau manusia diciptakan di angkasa ini, di alam maut ini, makanya lebih rendah, sedikit bahkan lebih rendah. tubuh ini pun terbatas seperti yang tadi yang di awal saya katakan, bahwa saya dulu pernah mengalami masa kecil, baju saya kecil gitu ya, terus makin besar bajunya juga berubah kan. Nah, jadi manusia itu kenapa ada tubuh? Karena mengalami kematian. Kenapa beranak cucu? Karena dia dipakai oleh Allah sambung menyambung tubuhnya sampai Allah itu bisa datang gitu, saudara. Begitu. Ya, jadi manusia itu sepertinya dari masa ke masa itu seperti terowongan. Nah, dipakai untuk kedatangan Yesus anak Allah itu. Nah, itulah manusia diciptakan begitu. Ya, seperti itu, saudara. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus datang dengan tubuh gitu? Nah, ini penjelasannya coba kita buka dulu di Yohanes pasal 3. Ayat 35. Siapa yang menerima kesaksian? 35 ya. 35 ya. Ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Artinya apa? Bapa karena mengasihi anaknya, ya, maka Bapa menjadikan sorga untuk anaknya. Begitu. Coba kita buka lagi di Kolose. Nah, kita kan sudah pernah baca ya, tapi kita buka lagi. Kolose pasal 1. Kolose 1 ya. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan anaknya yang kekasih gitu. Artinya Bapa menciptakan sorga untuk anaknya gitu. Tapi anak rendah hati. Dia tidak mau keluar setara. Ya, walaupun Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah firman yang pada mulanya bersama dengan Allah, dan firman itu Allah gitu. Ya, dia ingin menerima sorga yang diciptakan oleh Bapa untuk dia sesuai dengan ayat ini, ya. Tapi dia tidak mau keluar dengan setara walaupun dia Allah, saudara. Ya, kita bisa tahu ini misalnya di Yohanes pasal 10, mungkin coba Busti buka. Yohanes pasal 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan Bapakku. Kalau bahasa aslinya up itu artinya paling tinggi, ya. Artinya yang menciptakan sorga dan bumi ini gitu, Allah Bapa gitu. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripadaku. Walaupun Tuhan Yesus itu Allah sendiri, karena dia firman bersama dengan Allah. Coba kita baca ayat berikutnya, coba Bu Sri. Ya, berikutnya 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi aku dan Bapa satu gitu. Jadi pada mulanya sebelum penciptaan sorga dan angkasa ini, ya, Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan Bapa. Maka Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya itu firman itu bersama Allah, firman itu Allah gitu. Ya, jadi jauh sebelum penciptaan sorga dan bumi ini, Bapa dan Anak satu, gitu. Ya, di tengah-tengahnya Roh Kudus, saudara, yang menjadi satu, gitu.
Nah, lalu karena Bapa mengasihi yang bersama dengan dirinya anaknya, maka Bapa menciptakan sorga untuk anaknya. Tetapi anaknya nggak mau menerima sorga setara. Walaupun dia itu Allah, saudara. Maka dia itu mengosongkan dirinya, mengambil tempat yang paling rendah. Yaitu supaya bisa mengalami kematian. Kenapa mengalami kematian? Karena hanya Bapa satu-satunya yang bisa menghidupkan dia. Itulah keinginan hati anak. Gitu. Anak meninggikan Bapa. Bapa mengasihi anak. Begitu. Ya, maka Tuhan Yesus ingin menerima sorga tapi mengosongkan dirinya. Gitu. Supaya dia datang sebagai seperti ciptaan ya manusia dan mengalami kematian. Maka di pasal yang sama coba ayat 17 sampai 18. Berapa Yohanes ya? Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi saudara, banyak orang itu salah paham ya, sampai mengatakan Yesus itu adalah mengalami kemalangan, sampai menangis juga, sampai Tuhan Yesus disalib begitu ya. Sebenarnya kalau kita berpikir aja sebentar seperti yang kita bahas tadi, Allah menjadikan segala-galanya dan segala sesuatu. Allah menciptakan sorga dan angkasa ini. Allah menciptakan malaikat dan manusia, ya itu dipakai untuk tujuannya, saudara. Begitu. Jadi Allah menjadikan sorga untuk dirinya, gitu. Untuk yang bersama dengan dirinya, yaitu Firman yang pada mulanya bersama dengan Dia. Maka sorga diciptakan, gitu. Tapi anak sendiri sangat rendah hati, dia mau keluar dari sorga, menerima sorga, keluar dari Bapa untuk menerima sorga, tetapi tidak mau setara. Itulah hatinya anak. Dari sini kita bisa baca, saudara. Begitu. Maka dia mengambil tempat yang paling rendah supaya mengalami kematian. Angkasa Gitu. ini ya. Makanya kenapa imannya Abraham itu diakui oleh Allah, karena imannya Abraham, Allah yang sembah itu adalah satu-satunya yang memiliki hidup dan pencipta. Tidak ada, ada. Maka dikatakan nanti kita baca di Filipi, Tuhan Yesus mengambil tempat yang paling rendah. Maka manusia diberikan roh sebagai jalan kedatangan Dia untuk mengalami kematian, gitu. Supaya Bapa membagikan Dia. Maka sudah selesai nggak kehendaknya? Sudah. 2000 tahun yang lalu sudah ke sorga, saudara. Maka angkasa ini adalah sepertinya kayak orang itu teras gitu bagi Allah. Seperti kita mau masuk rumah, angkasa yang kita tinggal ini seperti teras gitu. Teras itu halaman depan. Jadi Tuhan Yesus tuh menciptakan manusia supaya dia mau mengambil tempat yang paling rendah. Itu tujuannya, saudara. Jadi manusia itu dipakai sebagai jalan ya. Iya, sebagai jalan. Mempersiapkan ya kedatangan anak Allah ya. Seperti yang ayat tadi saudara baca. Jadi jangan terlalu menganggap enteng siapa Yesus gitu ya. Yesus itu yang menciptakan sorga. Kalau saudara baca di Kolose pasal 1, segala sesuatu diciptakan melalui Dia gitu, firman. Ada tujuannya gitu. Ada tujuannya. Ya, lalu ada pertanyaan juga gitu. Tuhan Yesus itu apakah hantu gitu? Ya kan? Ada satu yang ditulis di kitab Lukas di pasal-pasal terakhir, di mana setelah kebangkitannya para murid kan waktu itu kan ketakutan, ya kan? Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus itu dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh yang sama itu, karena tubuhnya kan tubuh firman, Dia bisa menembus pintu yang tebal itu, ya kan? Gitu. Ya, lalu mereka berkata itu hantu. Lalu Tuhan Yesus meniupkan angin. Hantu tidak bisa. Yang punya tubuh saja yang bisa mengeluarkan napas kan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, mana ada ikan goreng nggak? Gitu. Makan ikan gitu dengan tubuh itu. Jadi tubuh Yesus tubuh firman. Kenapa? Karena Dia sudah menggenapi kehendak Dia dan kehendak Bapa dengan kematiannya dan kebangkitannya, saudara.
begitu. Ya kan, prinsipnya bagaimana Maria itu sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah, ya kan, karena dia punya roh kan juga ya. Maka seperti itu Yesus itu firman yang keluar dari pangkuan Bapa di bawah Roh Kudus, ya, masuk ke rahim Maria. Dititipkannya. Begitu. Seperti itu saudara. Di Lukas pasal 1 sudah mencatat itu. Jadi prinsipnya sama seperti Yesus menembus tembok itu. Firman itu benar-benar dibawa oleh Roh Kudus keluar dari pangkuan Bapa masuk ke rahim manusia. Begitu. Ya, maka Maria sendiri juga yang diciptakan oleh Allah yang gitu. dipakai oleh Allah ya untuk itu kedatangan anak Allah ini jadi anak manusia ya. Mungkin saudara nanti bisa baca, coba teliti baca di Yohanes pasal-pasal terakhir waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, waktu Tuhan Yesus berkata kepada Maria ibunya, "Hai ibu," itu bahasa Indonesianya, tapi sebenarnya arti aslinya "hai perempuan" gitu. Artinya pencipta itu berkata kepada ciptaannya gitu. Ya kan gitu. Karena roh kita bersifat perempuan ya. Gitu. Sebenarnya tadi kita bilang wahyu khusus ya. Betul. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia ini manusia dipakai. dipakai kan. Sebagai kedatangan kalau tadi Yesus. Pak Hasan bilang di awal bahwa benihnya itu sebenarnya dari ayah gitu kan. Betul. Itu adalah suatu inspirasi gambaran dari wahyu khusus Wahyu khusus di mana firman Maria itu keluar itu dari pangkuan Bapa, ya dibawa oleh Roh Kudus masuk ke rahim Maria. Jadi Maria punya rahim tuh dipakai untuk dititipkan benihnya Allah ini, benih ilahi ini ya. Karena manusia sendiri keberadaannya roh, tapi rohnya mati, maka dibedakan gitu di perjanjian lama itu dengan hukum Taurat, hukum insani gitu. Sampai zamannya Yohanes Pembaptis, lalu tugasnya hukum Taurat itu sudah selesai. Gitu. Dengan kedatangan Yesus waktu dibaptis kan keluar dari air. Oleh Yohanes Pembaptis kan Tuhan Yesus dibaptis keluar dari air itu sebenarnya untuk memutuskan dia bahwa dia itu adalah yang keluar dari keturunan Abraham. Dia bukan lahir dari keturunan daging Abraham. Dia hanya memakai roh manusia ya di perjanjian lama itu melalui keturunan Abraham supaya dia datang. Maka waktu setelah keluar dari air, status dia itu ada anak Allah. Maka ada firman mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya berkenan. Itulah gitu. Allah menyatakan diri. Maka disinilah Allah, kita tahu kehendak Allah bagi Allah sendiri. Allah menjadikan sorga dan angkasa ini untuk dirinya. Gitu. Jadi jangan salah berpikir saudara. Tuhan Yesus memang datang untuk mengalami kematian. Gitu. Ya. Jadi jangan menganggap Tuhan Yesus itu adalah yang turun dari sorga juga. Memang sorga itu bagian dari Bapa. Tapi sorga itu sebenarnya dunia ciptaan gitu yang diciptakan oleh Bapa untuk anaknya. Tapi anak sendiri tidak mau menerima langsung sorga setara. Dia mengambil tempat yang paling rendah. Coba kita buka di sini penjelasannya supaya saudara makin mengerti. Di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin saudara. Ya, jadi saudara mengerti ya. Jadi Allah itu sebelum menciptakan saudara bumi, ya Allah nggak perlu menyatakan dirinya kudus atau memisah dirinya sebagai pencipta gitu. Tapi waktu menciptakan sorga dan angkasa ini, Allah menetapkan peraturannya. Tadi di Mazmur pasal 84 atau 89 ya, dasarnya sorga itu keadilan gitu ya, dan hukum gitu, tatap tertib peraturan gitu. Maka Allah menjadikan malaikat dan menjadikan
manusia gitu. Untuk kepentingan dia, saudara. Ya, untuk ciptaannya dong, untuk penciptanya dong. Nggak mungkin untuk ciptaan gitu. Jadi saudara harus berpikir lebih tinggi. Jangan berpikir, oh karena manusia jatuh dalam dosa, terus Tuhan Yesus buru-buru turun dari surga menyelamatkan manusia. Untuk apa? Itu skop yang kecil. Skop yang kecil. Jadi gitu. ini ada agenda besar yang lebih besar, yang utama lagi. Yang paling utama mengacu di Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu berasal dari Allah untuk Allah. Gitu. Jadi Allah menciptakan baik sorga maupun angkasa ini, baik malaikat maupun manusia untuk kepentingan dia, saudara. Jadi artinya itu waktu kita melihat manusia itu diselamatkan, ya itu adalah suatu part yang kecil. Iya, bagian yang kecil. Bagian yang kecil. Tapi ada lagi agenda yang besarnya ini yang perlu kita tahu, ya. Betul. Kalau kita itu sering kita dengar dari ada beberapa pendeta kita yang mengajarkan kita sebagai orang Kristen itu matanya tidak boleh melihat seperti mata semut. Ya, betul. Kalau mata semut itu hanya melihat pantat semut depannya gitu. Jadi ngikutin ekor dari semut yang di depan dia gitu. Karena pandangannya gini aja nih. Ya, sangat sempit gitu mengenai Allah. Tapi kita diminta supaya memiliki mata Raja Wali gitu. Mata Raja Wali itu bisa melihat skup secara keseluruhan gitu. Pekerjaan Allah. Oh ternyata Allah menciptakan, Allah yang kita sembah itu adalah yang menciptakan sorga dan angkasa ini untuk kepentingannya gitu. Ya, maka Allah memberikan tata peraturan ya untuk supaya Yesus bisa datang dengan tubuh. Kenapa? Karena dia mau menerima sorga tapi tidak mau setara. Maka dia mengosongkan dirinya menjadi seperti hamba ya. Yang serupa dengan manusia, karena manusia itu kan diciptakan menurut gambar dari wujud Allah yaitu Yesus gitu. Kita ini fotokopinya Yesus. 1 Korintus 15 ayat 45, Adam pertama adalah roh yang dihidupkan, sedangkan Adam akhir adalah roh yang menghidupkan gitu. Adam akhir siapa yang menghidupkan? Yesus, saudara gitu. Ya, tapi dia datang yang paling utama adalah untuk dirinya. Ya, untuk Allah menerima sorga begitu. Ya, inilah kehendak Allah bagi Allah, saudara. Ya, seperti yang tadi yang kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18, mungkin untuk penutup kita baca ulang, Bu Sri. Ya. Nanti kita akan tetap bahas di ayat ini juga terus ya. Yohanes 1 ayat 17 sampai 18. Ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin, saudara. Ya, jadi kita tahu ada kehendak Allah bagi Allah sendiri, yaitu Dia menjadikan sorga dan bumi ini, ya menjadi angkasa ini untuk kepentingannya. Ya, Yesus mau menerima sorga yang mana diciptakan oleh Allah Bapa untuk dirinya, tetapi atas kehendaknya sendiri dia tidak mau setara menerimanya, ya melainkan mengosongkan diri, mengambil jalan rupa seperti hamba menjadi manusia gitu. Ya, untuk itu peraturan hukum ya tata tertib dalam bentuk firman dan peraturan itu diberikan gitu. Jadi kepada ciptaan, kepada malaikat, tugasnya adalah sebagai pelayan menjaga posisi dia, dan kepada manusia diberikan firman ya untuk supaya dipersiapkan kedatangan Tuhan Yesus gitu. Ya, sudah selesai nggak kehendak Allah? Selesai sudah ya. Tuhan kita sudah ada di sorga. Ya, waktu Stefanus dirajam batu, ya kan? Di kisah para rasul pasal 7, Stefanus melihat Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa begitu. Sebelah kanan itu artinya yang paling disayangi. Tata sorga itu artinya Yesus yang paling terdekat gitu. Ya, dengan kematian Tuhan Yesus mencurahkan darah, ya, maka Allah Bapa menghidupkan dia. Artinya hidup Bapa itu ada di dalam dirinya gitu. Sedangkan nyawanya Yesus yang ada di dalam darah sudah tercurah habis gitu ya untuk kita sebenarnya. Tapi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya gitu ya. Nah, tapi dengan kematian Yesus dan Bapa menghidupkan dia, maka Bapa ada di dalam dia, dia ada di dalam Bapa, kembali di dalam sorga itu gitu. Ya. Nah, maka seperti yang di firman yang kita baca bahwa segala lidah baik yang di sorga, di bumi, di bawah bumi
bertekuk lutut pada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dialah yang pemilik gitu ya. Bahkan di Matius pasal 28 Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ada di tanganku gitu. Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga 2 tahun yang lalu. Ya, seperti itu ya. Ya. Amin saudara ya.